Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pada kali ini kelompok G, kelas M013, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pada kali ini kami akan mempresentasikan rangkuman materi mengenai depreciation, impairments, and depletion. Berikut untuk anggota kelompok kami ada yang pertama ada saya Asalatu Zuroris Kiki dengan NPM akhir 065, kemudian ada Chelsea Marianami Bisono dengan NPM akhir 052, kemudian ada Eli Novianti Lestari dengan NPM akhir 137, kemudian ada Roshida Miskia Mariam dengan NPM akhir 162, kemudian ada Rida Anwara Kamala dengan NPM akhir 163, dan yang terakhir ada Aninda Feliansyah dengan NPM akhir 204. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai depreciation, a method of cost allocation. Nah, kalau kita bicara tentang depresiasi, maka sebenarnya ini bukan tentang nilai aset turun, tetapi lebih ke bagaimana kita bisa membagi biaya aset tersebut selama masa pakai. Nah, seperti misalnya perusahaan membeli mesin. Nah, mesin tersebut tidak cuma dipakai dalam kurun 1 tahun, tapi juga beberapa tahun. Jadi biaya tersebut juga tidak langsung habis, tapi dibagi selama masa penggunaannya. Nah, hal tersebut dilakukan supaya biaya yang dapat kita catat itu dapat sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan dari aset-aset tersebut. Nah, kenapa tidak kita pakai nilai pasar saja? Nah, karena nilai pasar itu bisa berubah-ubah dan kadang sulit untuk ditentukan. Nah, jadi dalam akuntansi kita bisa lebih memakai cara yang konsisten, yaitu dengan alokasi biaya. Nah, dalam penghitungannya tersebut ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada harga awal aset, kemudian nilai sisa akhir, dan berapa lama aset tersebut digunakan. Nah, dari perhitungan tersebut kita bisa tahu berapa biaya yang akan kita bagi selama masa pakai aset tersebut. Selanjutnya, cara membagi biaya-biaya tersebut itu bisa berbeda-beda tergantung dengan metode yang digunakannya. Nah, yang paling umum itu terdapat metode garis lurus. Jadi setiap tahun bebannya tersebut diketahui adalah sama. Nah, kalau metode aktivitas itu tergantung seberapa sering aset tersebut digunakan. Jadi misalnya berdasarkan pada jumlah barang produksi. Kemudian metode dipercepat itu biasanya bebannya lebih besar pada awal periode, karena pada aset biasanya lebih banyak digunakan di awal periode. Sekarang kita lihat contoh sederhananya, yaitu misalnya perusahaan membeli mesin seharga 500 juta dengan nilai sisa sebesar 50 juta dan dipakai selama jangka waktu 5 tahun. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita cari terlebih dahulu berapa yang bisa disusutkan, yaitu dengan dikuranginya nilai sisanya, jadi diperoleh adalah 450 juta. Nah, lalu dibagi 5 tahun, maka hasilnya diperoleh 90 juta per tahun. Jadi untuk setiap tahun perusahaan akan mencatat beban depresiasinya sebesar 90 juta. Baik, selanjutnya saya Aninda Feliansyah dengan IPM akhir 204 akan menjelaskan tentang masalah penyusutan lainnya. Jadi, penyusutan merupakan proses alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Dalam praktik, penyusutan tidak selalu sederhana karena aset dapat terdiri dari beberapa bagian, digunakan tidak penuh satu periode atau mengalami perubahan estimasi. Yang pertama yaitu penyusutan komponen, di mana aset tetap dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki masa manfaat berbeda, lalu setiap komponen disusutkan secara terpisah. Misalnya, EuroAsia Airlines membeli sebuah pesawat seharga 100 juta euro pada tanggal 1 Januari 2023 dengan masa manfaat 20 tahun dan nilai residu 0. Maka perhitungan penyusutan komponennya yaitu jumlah komponen dibagi dengan masa manfaat. Jika rangka bernilai 60 juta, maka dibagi dengan masa manfaat 20 tahun menghasilkan penyusutan sebesar 3 juta per tahun. Begitu juga dengan mesin, senilai 32 juta dibagi dengan 8 tahun menghasilkan penyusutan 4 juta per tahun. Dan komponen lain sebesar 8 juta dibagi dengan umur 5 tahun menghasilkan penyusutan sebesar 1 juta 600 per tahun. Sehingga total penyusutan per tahunnya adalah 8 juta 600 yang akan menjadi beban penyusutan. Maka untuk pencatatan jurnalnya yaitu depreciation expense di debit sebesar 8 juta 600 pada accumulated depreciation equipment di kredit sebesar 8 juta 600. Dan untuk laporan posisi keuangan akhir tahun 2023-nya adalah non-current assets, yaitu airplane sebesar 100 juta dikurangi accumulated depreciation airplane sebesar 8 juta 600 ribu akan menghasilkan 91 juta 400 ribu.
Selanjutnya yang kedua yaitu penyusutan periode parsial. Penyusutan periode parsial terjadi karena aset tidak dibeli tepat awal tahun atau aset tidak digunakan selama 1 tahun penuh. Perhitungannya dilakukan proporsional sesuai waktu pemakaian. Misalnya, Steltex Ltd membeli mesin bor otomatis dengan masa pakai 5 tahun seharga 45.000 tanpa nilai sisa pada tanggal 10 Juni 2022. Tahun fiskal perusahaan berakhir pada tanggal 31 Desember. Maka perhitungan penyusutan untuk tahun pertamanya yaitu 45.000 dibagi dengan masa pakai 5 tahun menghasilkan 9.000. Kemudian dikali dengan masa pakai aset yaitu 2/3 bulan dibagi 12 bulan menghasilkan penyusutan tahun pertama sebesar 5.000. Lalu untuk kasus kedua, misal Steltex membeli lagi mesin lain seharga 10.000 pada tanggal 1 Juli 2022 dengan perkiraan masa manfaat 5 tahun dan tanpa nilai sisa, maka dapat menggunakan perhitungan penyusutan periode parsial 2 metode, yaitu metode Sum of the Years Digits atau SYD dan Double Declining Balance atau DDB. Pada metode SYD, penyusutan dihitung berdasarkan perbandingan sisa umur dengan jumlah angka tahun. Contohnya, untuk aset 10.000 dengan umur 5 tahun, penyusutan tahun pertamanya adalah 5/15 dikali 10.000. Hasilnya yaitu 3.333,33. Jika hanya digunakan 6 bulan, maka menjadi 1.666,67. Tahun berikutnya dihitung dengan membagi antara sisa tahun pertama dan tahun kedua sehingga totalnya adalah 3.000. Sedangkan pada metode DDB digunakan tarif tetap, yaitu 2 kali tarif garis lurus. Misalnya untuk umur 5 tahun, tarifnya 40%. Penyusutan dihitung dari nilai buku. Jika aset digunakan setengah tahun, maka penyusutan juga disesuaikan. Misalnya 40% dikali nilai buku dikali 6/12. Maka perhitungan akan berlanjut setiap tahun dengan nilai buku yang semakin menurun. Selanjutnya, untuk mempermudah, perusahaan dapat menggunakan kebijakan tahun pecahan, seperti pembulatan ke tahun terdekat, perhitungan per bulan, setengah tahun, atau pengakuan 1 tahun penuh di awal atau akhir. Semua metode ini tujuannya mempermudah perhitungan. Meskipun metode berbeda, tetapi total penyusutan selama umur aset akan tetap sama. Selanjutnya, ada penyusutan dan penggantian PPE. Penyusutan sering disalahartikan sebagai dana untuk mengganti aset, padahal perlu dipahami bahwa penyusutan bukanlah dana kas untuk mengganti aset, melainkan hanya alokasi biaya. Dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan perusahaan, bukan dari penyusutan itu sendiri. Yang terakhir adalah revisi tarif penyusutan. Penyusutan didasarkan pada estimasi, yaitu umur manfaat dan nilai sisa sehingga dapat berubah. Misalnya, biaya awal pembelian mesin sebesar 90.000 CHF, diperkirakan masa pakainya selama 20 tahun tanpa nilai sisa. Namun, pada tahun ke-11, mesin diperkirakan akan digunakan selama 20 tahun tambahan, jadi total masa pakainya menjadi 30 tahun. Maka perhitungan selisih akumulasi akibat revisi adalah sebagai berikut. Penyusutan yang dibebankan menurut pembukuan menggunakan masa pakai selama 20 tahun, yaitu dihitung dengan 1/20 dikali 90.000 CHF menghasilkan 45.000 CHF. Kemudian penyusutan berdasarkan masa pakai 30 tahun dihitung dengan 1/30 dikali 90.000 CHF menghasilkan 30.000 CHF, sehingga selisihnya adalah 15.000 CHF. Kemudian harus dilaporkan perubahan estimasi ini pada periode berjalan dan periode mendatang. Oleh karena itu, beban penyusutan pada periode berikutnya ditentukan dengan membagi nilai buku yang tersisa dikurangi nilai residu dengan sisa masa pakai yang diperkirakan. Sehingga perhitungan penyusutan setelah revisi estimasi masa pakai adalah mesin sebesar 90.000 CHF dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 45.000 CHF menjadi nilai buku mesin pada akhir tahun ke-10 sebesar 45.000 CHF. Kemudian, penyusutan pada periode mendatang dihitung dengan nilai buku 45.000 CHF dibagi sisa umur pakai 20 tahun menghasilkan 2.250 CHF. Sehingga pencatatan jurnalnya adalah beban penyusutan di debit sebesar 2.250 pada akumulasi penyusutan mesin di kredit sebesar 2.250.
Selanjutnya, saya Ridana Kamala akan membahas mengenai penurunan nilai atau impairment pada aset tetap atau PPE. Hal penting yang perlu kita garis bawahi di awal adalah aturan lower of cost or net realizable value atau yang kita tahu adalah LCNRV yang sebelumnya sudah kita bahas, yang biasa kita pakai di persediaan itu tidak berlaku untuk aset tetap. Kenapa? Karena menentukan nilai wajar aset tetap itu jauh lebih rumit, sering kali subjektif dan tidak bisa dipukul rata seperti persediaan. Masuk pada subbab yang A, yaitu mengakui penurunan nilai. Bagaimana sih perusahaan tahu kapan harus mengakui penurunan nilai? Jadi, setiap tahun perusahaan wajib meninjau aset mereka untuk mencari indikator penurunan nilai. Intinya, kita melihat apakah kemampuan aset tersebut dalam menghasilkan kas, baik lewat operasional atau dijual, itu menurun atau tidak. Jika ditemukan indikator tersebut, barulah kita lakukan uji penurunan nilai atau impairment test. Caranya sederhana sih. Jadi yang pertama kita bandingkan jumlah terpulihkan dengan nilai tercatatnya. Kalau nilai tercatat lebih besar daripada jumlah terpulihkan, maka ada selisih yang kita sebut sebagai kerugian penurunan nilai. Tapi kalau jumlah terpulihkan masih lebih besar, maka aman, tidak ada penurunan nilai yang perlu dicatat. Sebelum masuk ke contoh, ada 3 istilah kunci yang harus kita pahami. Yang pertama ada jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Ini adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya jual dibandingkan dengan nilai pakai. Kita ambil mana yang lebih menguntungkan. Yang kedua ada nilai wajar dikurangi biaya menjual. Ini adalah estimasi harga jual aset di pasar dikurangi biaya-biaya untuk melepas aset tersebut. Yang ketiga ada nilai pakai atau value in use. Ini adalah nilai kini atau present value dari aliran arus kas neto yang diharapkan bakal dihasilkan aset selama sisa umurnya. Masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang pertama ini tidak ada penurunan nilai. Mari kita lihat. Kasus Cruise SA, mereka punya peralatan dengan nilai tercatat sebesar 200.000 euro. Setelah dicek, nilai wajar dikurangi biaya menjualnya adalah 180.000 euro dan nilai pakainya adalah 205.000 euro. Karena kita mencari jumlah terpulihkan, jadi kita ambil yang paling tinggi. Maka kita pakai angka yang 205 euro. Karena 205 euro masih lebih tinggi dari nilai bukunya yaitu 200 euro. Maka kesimpulannya pada kasus ini tidak ada penurunan nilai. Selanjutnya untuk kasus yang kedua itu sebenarnya nyambung dengan kasus yang pertama, tapi ada penurunan nilai dan bagaimana kita menjurnalnya. Sekarang bagaimana kalau kondisi yang pertama tadi kita ubah. Kita bayangkan nilai pakainya turun menjadi hanya 175.000 euro. Sekarang kita bandingkan lagi untuk mencari jumlah terpulihkannya. Mana yang lebih tinggi antara 180 euro nilai wajarnya dan 175.000 euro nilai pakainya. Dan tentu saja kan nilai wajarnya yang lebih besar sebesar 180 euro. Nah, karena sekarang jumlah terpulihkannya 180.000 euro lebih kecil daripada nilai tercatatnya sebesar 200.000 euro, maka Cruise SA harus mengakui kerugian sebesar selisihnya, yaitu 20.000 euro. Dari 200 euro dikurangi dengan 180.000 euro. Dan jurnalnya adalah di debit ada loss on impairment dan di kreditnya adalah accumulated depreciation equipment sebesar 20.000 euro. Terakhir, kerugian ini akan dilaporkan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dan beban lain-lain. Jadi nilai aset kita di neraca sekarang akan mencerminkan nilai yang lebih realistis.
Baik, selanjutnya kita akan fokus pada contoh kasus penurunan nilai. Yang pertama ada kasus Hanoi Ltd, yaitu penyusutan setelah penurunan nilai. Sekarang mari kita lihat bagaimana penurunan nilai mengubah perhitungan penyusutan di masa depan menggunakan contohnya Hanoi Ltd ini. Pada akhir 2023, Hanoi punya peralatan dengan harga VND 26 juta dan sudah disusutkan VND 12 juta. Jadi nilai buku atau nilai tercatatnya adalah VND 14 juta. Awalnya, mereka menyusutkan aset ini sebesar VND 6 juta per tahunnya. Namun saat dicek, ternyata jumlah terpulihkan aset ini hanya VND 11 juta. Artinya ada penurunan nilai sebesar 3 juta dari 14 juta turun ke 11 juta. Jurnal penurunan nilainya, kita catat kerugiannya dengan di debit ada loss on impairment, di kreditnya ada accumulated depreciation equipment sebesar 3 juta rupiah. Nah, poin pentingnya ada di sini. Setelah penurunan nilai tercatat yang baru adalah 11 juta karena sisa masa manfaat tinggal 2 tahun dan nilai sisanya sekarang dianggap 0. Maka beban penyusutan untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2024 harus dihitung ulang. Jadi penghitungannya yaitu 11 juta dibagi dengan 2 tahun yang menghasilkan 5,5 juta. Jurnal penyusutan tahun 2024-nya yaitu di debit ada depreciation expense, di kreditnya ada accumulated depreciation equipment sebesar 5.500.000. Kita move ke kasus yang kedua yaitu kasus pharma company. Kasusnya yaitu menghitung nilai pakai atau value in use. Bagaimana jika kita tahu harga pasar aset tersebut, kita gunakan metode nilai pakai seperti pada kasus Pharma Company ini. Pharma punya mesin dengan nilai tercatatnya $200.000. Karena mesinnya unik, mereka tidak punya data harga pasar, maka mereka menghitung berdasarkan arus kas yang diharapkan di masa depan dengan tingkat diskonto 8% selama 5 tahun. Cara menghitung nilai pakai, kita harus mencari nilai sekarang atau present value dari dua hal. Yang pertama, arus kas tahunan, yaitu pembayarannya 40% per tahun selama 5 tahun. Jika kita hitung dengan tabel anuitas, nilainya adalah 159.708,40 dolar. Sedangkan nilai sisanya adalah uang yang akan diterima di akhir tahun kelima sebesar 10.000 dolar. Nilai sekarangnya jika dihitung dengan tabel anuitas sebesar 6.805,80 dolar. Jika keduanya dijumlahkan, kita akan mendapatkan total nilai pakai sebesar 166.514,20 dolar. Inilah yang menjadi jumlah terpulihkannya. Lalu kita bandingkan angka tersebut dengan nilai buku awalnya. Nilai tercatat sebelumnya kan 200.000 dolar. Sedangkan jumlah terpulihkan setelah kita hitung tadi yaitu sebesar 166.514,20 dolar. Hasilnya, Pharma Company mengalami kerugian penurunan nilai sebesar 33.485,80 dolar. Angka inilah yang nantinya akan masuk ke dalam jurnal kerugian seperti contoh jurnal Hanoi Ltd sebelumnya. Baik, selanjutnya yang B, ada pemulihan rugi penurunan nilai. Setelah kita mencatat kerugian penurunan nilai, apakah angkanya sudah final? Tentu belum. Jika di tahun-tahun berikutnya kondisi membaik dan jumlah terpulihkan, aset tersebut akan naik, maka rugi yang pernah kita catat sebelumnya bisa dipulihkan atau dibalik. Namun, ada aturannya. Yang pertama, kita tidak boleh asal memulihkan, jumlah pemulihan itu dibatasi. Yang kedua, nilai aset setelah dipulihkan tidak boleh melebihi nilai tercatat yang seharusnya ada jika penurunan nilai itu tidak pernah terjadi atau setelah dikurangi penyusutan normal. Jadi, kita tidak boleh membuat aset terlihat lebih mahal dari nilai historisnya. Jurnal untuk pemulihannya di debit adalah akumulasi penyusutan untuk menaikkan kembali nilai bukunya. Sedangkan di kreditnya adalah pemulihan rugi penurunan nilai, yang nantinya masuk ke laporan laba rugi sebagai pendapatan. Lalu,
Yang C adalah unit penghasil kas atau CGU. Kadang-kadang kita menemui aset yang tidak bisa berdiri sendiri dalam menghasilkan uang kan. Misalnya mesin di bagian produksi yang harusnya sangat bergantung pada mesin di bagian pengemasan. Kalau kondisinya begini, kita tidak bisa menilai penurunan nilainya satu-satu. Solusinya, kita kelompokkan aset-aset tersebut ke dalam unit penghasil kas atau cash regulating unit ini atau CGU. Jadi kita uji penurunan nilainya sebagai satu kesatuan kelompok terkecil yang bisa menghasilkan arus kas secara independen. Yang terakhir, yang D adalah penurunan nilai aset yang akan dilepas atau dijual. Bagaimana kalau perusahaan sudah tidak mau pakai aset itu lagi dan berencana untuk menjualnya? Di sini perlakuan akuntansinya berubah. Aset ini tidak lagi dianggap sebagai aset tetap operasional, tapi diberlakukan mirip seperti persediaan. Adapun aturan untuk aset yang akan dilepas ini, yang pertama, kita harus melaporkannya pada nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Yang kedua, berhenti menyusutkan aset karena niatnya mau dijual, maka beban penyusutan sudah tidak lagi relevan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita dibolehkan melakukan kenaikan nilai atau write up di masa depan jika harga pasarnya naik, asalkan tetap tidak boleh melebihi nilai tercatat awal sebelum terjadi penurunan nilai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai depletion atau depresi. Adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya sumber daya alam menjadi beban seiring dengan proses pengambilan atau ekstraksi. Nah, berbeda dengan penyusutan pada aset tetap, depresi digunakan khusus untuk sumber daya alam yang sifatnya terbatas. Sumber daya alam sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada biological asset seperti hutan, dan yang kedua mineral resources seperti minyak, gas, dan tambang. Nah, fokus utama dalam pembahasan ini adalah mineral resources karena sifatnya habis dan tidak dapat digantikan oleh manusia. Selanjutnya, yakni menentukan depletion base atau dasar depresi. Nah, untuk menghitung depresi, kita harus menentukan terlebih dahulu biaya apa saja yang masuk ke dalam depletion base. Yakni yang pertama, ada pre-exploratory cost, yaitu biaya sebelum perusahaan memiliki hak eksplorasi seperti survei awal. Nah, biaya ini akan langsung dibebankan atau menjadi expense. Kemudian yang kedua, yakni exploratory and evaluation atau E&E cost, seperti pembelian hak eksplorasi, studi geologi, pengeboran, dan sampling. Dalam IFRS, perlakuannya yakni fleksibel, jadi bisa langsung dibebankan atau dikapitalisasi. Kemudian terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada full cost concept. Semua biaya termasuk biaya yang gagal akan dikapitalisasi. Yang kedua ada successful efforts concept. Jadi hanya biaya yang berhasil yang dikapitalisasi, sedangkan biaya yang gagal akan dibebankan. Yang ketiga yakni development cost, yaitu biaya setelah cadangan terbukti ada. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tangible equipment seperti alat berat. Nah, ini tidak masuk depresi tapi langsung disusutkan. Yang kedua ada intangible development seperti pengeboran dan terowongan. Nah, ini masuk depletion base karena tidak bisa dipindahkan. Selain itu ada juga restoration cost, yaitu biaya untuk memperbaiki lingkungan setelah eksploitasi. Biaya ini juga masuk ke dalam depletion base. Kemudian residual value, yakni nilai yang masih tersisa dari aset di akhir masa penggunaannya. Adapun perhitungan dari depresi, yakni depresi dihitung menggunakan metode units of production. Rumusnya yakni depletion per unit sama dengan total cost dikurangi dengan residual value dibagi dengan total estimated units. Kemudian beban depresi dihitung dengan mengalihkan tarif per unit dengan jumlah yang diekstraksi. Contohnya yakni diketahui total biaya sebesar 1 juta euro, estimasi produksi 100.000 unit, dan mengekstraksi sebanyak 25.000 unit. Nah, yang pertama kita akan menghitung depletion cost per unit dengan rumus total cost dikurangi residual value dibagi dengan total estimated units available. Jadi, depletion cost per unitnya yakni sama dengan 1 juta euro dibagi dengan 100.000 unit sama dengan 10 euro. Kemudian depletion expense yakni dari 10 euro dikali dengan 25.000 unit sama dengan 250.000 euro. Sehingga pencatatan akuntansinya yakni saat produksi, debitnya inventory, dan kreditnya accumulated depletion. Saat penjualan akan masuk ke COGS. Selanjutnya, estimating recoverable reserves atau estimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Cadangan yang dapat dipulihkan hanyalah perkiraan, bukan angka pasti. Estimasi ini bisa berubah karena adanya informasi baru atau teknologi yang lebih canggih.
Nah, jika terjadi perubahan, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan prospektif, yaitu tidak mengubah laporan masa lalu dan hanya menghitung ulang untuk masa sekarang dan masa depan. Nah, tarif baru ini dihitung dengan membagi sisa nilai aset dengan estimasi cadangan baru. Selanjutnya, yakni liquidating dividends. Terjadi ketika perusahaan tidak berencana untuk menambah aset baru dan memilih untuk mengembalikan modal kepada para pemegang saham. Adapun ciri utamanya yakni dividen yang dibagikan lebih besar daripada laba yang tersedia. Kemudian, sebagian berasal dari modal seperti share premium dan disebut juga sebagai return of capital. Contohnya, perusahaan memiliki retained earnings sebesar 1.650.000 euro, namun akan membagikan total dividen sebesar 3 juta euro. Artinya, seluruh laba yang tersedia sebesar 1.650.000 euro dibagikan kepada pemegang saham. Namun karena jumlah dividen yang dibagikan lebih besar dari laba, maka terdapat kelebihan sebesar 1.350.000 euro. Nah, kelebihan inilah yang disebut sebagai liquidating dividends, yaitu dividen yang tidak berasal dari laba, melainkan dari pengembalian modal perusahaan kepada para pemegang saham. Yang terakhir yakni presentation on the financial statement. Dalam laporan keuangan, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya mineral harus menyajikan informasi terkait aktivitas eksplorasi dan evaluasi secara jelas dan transparan. Yang pertama, perusahaan perlu mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi. Hal ini mencakup bagaimana perusahaan mengakui biaya tersebut, apakah langsung dibebankan atau dikapitalisasi sebagai aset. Selain itu, perusahaan juga harus menjelaskan kriteria yang digunakan dalam pengakuan aset eksplorasi dan evaluasi, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memahami dasar pencatatannya. Yang kedua, perusahaan wajib menyajikan informasi mengenai jumlah aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang timbul dari aktivitas eksplorasi dan evaluasi. Informasi ini penting agar pihak eksternal seperti investor dan kreditor dapat menilai kinerja serta risiko yang terkait dengan kegiatan tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus mengungkapkan arus kas operasional yang berasal dari aktivitas eksplorasi dan evaluasi. Nah, hal ini memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasionalnya di sektor sumber daya mineral. Saya Chelsea Mariana Wibisono dengan MP Makir 052. Pada slide ini saya akan membahas tentang revaluation atau penilaian kembali aset. Perusahaan dapat memilih metode penilaian aset tetap, yaitu menggunakan biaya historis atau nilai wajar. Jika perusahaan menggunakan nilai wajar, maka setiap kenaikan nilai aset akan dicatat sebagai utilized gain atau revaluation surplus. Keuntungan ini tidak masuk ke laba rugi, tetapi dicatat dalam order comprehensive income dan masuk ke ekuitas. Sekarang kita lihat contoh pada Siemens Group untuk revolusi tanah. Diketahui tanah dibeli sebesar 1 juta euro dan nilai wajarnya menjadi 1.200.000 euro. Cara menghitung kenaikan nilai yaitu nilai wajar dikurangi harga awal. Jadi 1.200.000 euro dikurangi 1 juta euro menghasilkan kenaikan sebesar 200.000 euro. Karena tanah tidak disusutkan, maka jurnalnya langsung yaitu di debit land sebesar 200.000 euro dan di kredit realized gain on revaluation land sebesar 200.000 euro. Artinya nilai tanah bertambah dan selisihnya dicatat sebagai keuntungan di order comprehensive income. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas mengenai revaluasi aset yang disusutkan, yaitu equipment. Berbeda dengan tanah, aset ini mengalami depresiasi. Contohnya pada Lenovo Group dengan harga awal 500.000 yen dan umur 5 tahun. Langkah pertama adalah menghitung depresiasi per tahun, yaitu 500.000 yen dibagi 5, hasilnya 100.000 yen per tahun. Langkah kedua, menghitung nilai buku. Harga awal dikurangi depresiasi, yaitu 500.000 yen dikurangi 100.000 yen, hasilnya 400.000 yen. Langkah ketiga, bandingkan dengan nilai wajar, yaitu 460.000 yen, sehingga kenaikan nilainya adalah 460.000 yen dikurangi 400.000 yen, hasilnya 60.000 yen. Untuk jurnalnya, pertama kita catat depresiasi, di debit depreciation expense sebesar 100.000 yen. Di kredit accumulated depreciation equipment sebesar 100.000 yen. Kemudian jurnal revaluasinya di debit accumulated depreciation equipment sebesar 100.000 yen, di kredit equipment sebesar 40.000 yen, dan di kredit unrealized gain on revaluation equipment sebesar 60.000 yen.
Jadi untuk aset yang disusutkan, kita harus menghitung nilai buku terlebih dahulu sebelum menentukan kenaikan nilai. Selisih kenaikan tetap dicatat sebagai unrealized gain di order comprehensive income, sama seperti pada tanah. Selanjutnya, pada slide terakhir kita membahas mengenai revaluation issues atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam revaluasi. Pertama, revaluasi tidak bersifat all or nothing, artinya perusahaan tidak harus merevaluasi semua aset. Perusahaan boleh memilih satu kelas aset saja, misalnya hanya bangunan atau hanya tanah. Tetapi jika sudah memilih satu kelas aset, maka semua aset dalam kelas tersebut wajib direvaluasi. Misalnya jika perusahaan memilih tanah, maka semua tanah harus direvaluasi, tidak boleh hanya sebagian. Hal ini berkaitan dengan konsep kelas aset, yaitu kelompok aset yang memiliki sifat atau penggunaan yang serupa, seperti tanah, gedung, atau peralatan. Perusahaan juga tidak boleh melakukan cherry picking, yaitu memilih aset tertentu saja untuk direvaluasi, karena hal tersebut bisa membuat laporan keuangan menjadi menyesatkan dan membuka peluang manipulasi nilai. Selanjutnya, frekuensi. Perusahaan harus menjaga agar nilai aset tetap up to date. Jika harga aset sering berubah, maka revaluasi sebaiknya dilakukan setiap tahun. Namun jika relatif stabil, maka revaluasi bisa dilakukan lebih jarang. Penentuan nilai wajar juga biasanya dilakukan oleh penilai independen atau appraisal. Terakhir, kita masuk ke pertimbangan to revalue or not, yaitu apakah perusahaan perlu melakukan revaluasi atau tidak. Banyak perusahaan tidak menggunakan revaluasi karena biaya appraisal yang cukup tinggi dan harus dilakukan secara berkala. Kemudian, kenaikan nilai aset tidak masuk ke laba rugi, melainkan ke ekuitas melalui other comprehensive income. Sebaiknya jika terjadi penurunan nilai, maka akan langsung mengurangi laba. Selain itu, untuk aset yang disusutkan, revaluasi akan menyebabkan beban depresiasi menjadi lebih besar, sehingga laba bisa menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada presentation and analysis. Yang pertama ada presentation of property, plant, equipment, and mineral research, yaitu aset tetap dicatat berdasarkan biaya historis, yaitu biaya harga perolehan awal aset. Disajikan sebagai aset tidak lancar di neraca karena digunakan dalam jangka panjang, meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan sumber daya mineral. Selanjutnya ada penyusutan atau depresiasi, yaitu menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya. Dicatat dalam akun akumulasi depresiasi, dan tanah tidak disusutkan karena tidak mengalami penurunan nilai secara sistematis. Lalu ada masa manfaat aset, yaitu bangunan, 20-40 tahun, mesin dan peralatan 10-25 tahun, peralatan NIT 3-10 tahun, kendaraan 3-8 tahun. Lalu terdapat perubahan nilai aset, yaitu bisa terjadi karena belanja modal, pembuangan aset, penurunan nilai impairment, atau perubahan kurs. Lalu selanjutnya ada analysis of property, plant, and equipment. Pertama ada profit margin on sales, yaitu mengukur laba dari setiap penjualan. Margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Contohnya laba bersih sebesar 6.120 euro, penjualan 83.044 euro. Marginnya itu sebesar 7,4%. Artinya setiap 1 euro penjualan menghasilkan laba sebesar 0,074 euro. Selanjutnya ada return on assets, yaitu ROE, mengukur kemampuan aset menghasilkan laba. ROI sama dengan margin dikali perputaran aset. Contohnya, margin sebesar 7,4%, perputaran asetnya sama dengan 0,6. Maka ROE-nya sama dengan 4,4%. Artinya, setiap 1 euro aset menghasilkan laba sebesar 0,044 euro. Selanjutnya, terdapat revaluation of property, plant, and equipment. Definisinya, revaluasi merupakan penyesuaian nilai aset tetap ke nilai wajar setelah perolehan. Tujuannya yaitu menyajikan nilai aset yang lebih realistis dan menyesuaikan nilai buku dengan kondisi pasar. Catatan, aset tetap disusutkan meskipun sudah direvaluasi. Dan terdapat OCI, Other Comprehensive Income, yaitu pendapatan komprehensif lain di luar laba rugi. Lalu ada AOCI, yaitu akumulasi OCI dalam ekuitas.
Selanjutnya terdapat proses revaluasi dan dampak akuntansi. Proses revaluasi mencakup yang pertama menghapus akumulasi penyusutan, menyesuaikan nilai aset ke nilai wajar, dan mencatat selisihnya. Dampak pada akuntansi yaitu jika nilai meningkat, maka dicatat dalam OCI. Kemudian ke EOCI, ekuitas. Dampak pada pencatatan yaitu jika nilai naik, dicatat ke OCI, lalu ke EOCI, pada ekuitas, dampaknya tidak menambah laba bersih dan menambah ekuitas. Namun jika nilai turun, maka dicatat sebagai kerugian dalam laba rugi. Dampaknya yaitu mengurangi laba bersih dan mengurangi ekuitas. Namun, jika turun setelah sebelumnya naik, maka kurangi dulu saldo EOCI-nya, lalu sisanya yaitu kerugian di laba rugi. Intinya, jika naik, maka dimasukkan ke dalam ekuitas, bukan laba, namun jika turun, maka dimasukkan langsung ke dalam laba rugi. Berikut terdapat contoh alur dan catatan penting. Ini saya ilustrasikan sebagai berikut, yaitu pada tahun pertama nilainya naik, maka dicatat ke dalam OCI dan akumulasi OCI. Dan jika pada tahun kedua nilainya turun, maka hapus OCI sebelumnya. Sisanya sama dengan rugi dimasukkan dalam laba rugi. Lalu pada tahun ketiga, jika naik lagi, maka pemulihan rugi, yaitu dimasukkan ke laba rugi, dan sisanya merupakan OCI. Saya Ninda Feliansyah dengan PM Akhir 204 akan menjelaskan tentang tugas perkuliahan week 10, yaitu Acquisition and Disposition of Property, Plant and Equipment. Jadi, pada tanggal 1 November 2023, Tinitan mengontrak Bangtan Construction untuk membangun gedung seharga 1.400.000 di atas tanah seharga 100 juta, dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Shala melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama 2023. 1 Januari 2023 210 juta, 1 Maret 2023 300 juta, 1 Mei 2023 540 juta, dan 31 Desember 2023 450 juta, sehingga totalnya adalah 1.500.000. Bangtan Construction menyelesaikan bangunan tersebut siap huni pada tanggal 31 Desember 2023. Kemudian diminta hitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023. Untuk penghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, perlu diperhatikan jumlah pengeluaran dan juga lama waktu penggunaan dana selama tahun 2023 dihitung dalam bulan. Untuk mempermudah pengerjaan, dibuat tabel dengan isian tanggal, pengeluaran, periode dalam bulan, dan juga jumlah tertimbang. Karena bangunan selesai 31 Desember 2023, maka pembobotan atau periode dihitung dari tanggal pembayaran sampai akhir tahun. Jadi, pada tanggal 1 Januari 2023 terjadi pengeluaran atau pembayaran sebesar 210 juta. Karena 1 Januari 2023, maka lama penggunaan dananya selama 12 bulan. Kemudian untuk penghitungan jumlah tertimbangnya yaitu 210 juta dikali 12 dibagi 12 bulan, hasilnya yaitu 210 juta. Kemudian untuk 1 Maret 2023 pengeluaran sebesar 300 juta. Untuk periodenya yaitu 10 bulan, penghitungannya 300 juta dikali 10 dibagi 12. Hasilnya adalah 250 juta. Kemudian untuk yang 1 Mei 2023 terjadi pembayaran sebesar 540 juta. Untuk periodenya yaitu selama 8 bulan. Penghitungannya 540 juta dikali 8 dibagi 12, hasilnya 360 juta. Dan untuk yang terakhir, pada tanggal 31 Desember 2023 terjadi pembayaran 450 juta. Untuk periodenya yaitu 0 karena sudah selesai. Jadi jumlah tertimbangnya yaitu 450 juta dikali 0 dibagi 12, hasilnya 0. Kemudian kita totalkan hasil jumlah tertimbangnya yaitu 210 juta ditambah 250 juta ditambah 360 juta ditambah 0, hasilnya yaitu 820 juta. Jadi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang untuk tahun 2023 adalah 820 juta. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan perhitungan untuk soal instruksi yang pertama. Untuk soal selanjutnya yaitu soal B dan C. Untuk soal yang B perlu kita ketahui terlebih dahulu nilai akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya untuk soal nomor A adalah sebesar 820 juta. Kemudian untuk langkah B yang pertama yaitu bunga dapat dihindarkan karena ditambahkan pada nilai bangunan. Nah, yang pertama adalah kita mencari utang spesifiknya terlebih dahulu.
diketahui utang spesifiknya adalah sebesar 750 juta. Nah, diketahui juga untuk bunganya adalah sebesar 15%. Jadi, kita hitung utang spesifiknya yaitu 750 juta ini kita kalikan dengan bunganya sebesar 15%. Jadi hasilnya diperoleh 112.500.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung sisa dari akumulasi rata-rata tertimbangnya. Nah, diketahui terlebih dahulu jumlah yang tertimbang tadi diketahui adalah sebesar 820 juta. Kemudian diketahui dipakai utang spesifiknya adalah sebesar 750 juta. Jadi untuk hasilnya adalah kita kurangkan antara jumlah tertimbang yang tadi dengan utang spesifiknya. Maka hasilnya diperoleh sebesar 70 juta. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan rata-rata bunga utang lain-lain, yaitu yang ini, utang tinitan lain-lain. Jadi diketahui adalah bunga 10% wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 550 juta. Itu 550 juta. Kemudian diketahui juga yang kedua ada bunga 12% obligasi tahun 10 tahun yang diterbitkan 31 Desember 2018 adalah sebesar 600 juta. Yang pertama tadi kita ketahui bunganya sebesar 10% dan yang kedua adalah sebesar 12%. Jadi kita hitung terlebih dahulu. Yang pertama ada 550%. Kita kalikan dengan bunganya 10%. Hasilnya adalah 55 juta. Kemudian yang kedua ada 600 juta, kita kalikan dengan 12% bunganya adalah hasilnya adalah 72 juta. Jadi untuk kita ketahui adalah jumlah total bunganya adalah sebesar 127 ini hasilnya adalah 127 juta. Kemudian kita ketahui untuk jumlah utangnya, jumlah total utangnya adalah sebesar 1.150 juta. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita cari rata-ratanya adalah dari 120 juta ini jumlah bunga kita bagi dengan 1.150 juta ini.
hasilnya adalah 0,1104 atau bisa kita persenkan, hasilnya adalah sebesar 11,04%. Jadi untuk selanjutnya kita hitung bunga dari sisa yang tadi, yaitu sisa akumulasi rata-rata tertimbang 70 juta, kemudian kita kalikan dengan rata-ratanya sebesar 11,04%, hasilnya kita ulang. Untuk kita hitung yang pertama 70 juta, kita kalikan dengan 11,04%, hasilnya adalah 7.728.000. Jadi untuk total avoidable interest kita ketahui adalah 112. Ini yang tadi kita tambahkan dengan bunga dari sisa ini tadi, yaitu sebesar 7.728.000. Hasilnya adalah sebesar itu, hasilnya adalah sebesar 120.228.000 rupiah. Seperti itu untuk nomor. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menghitung untuk soal nomor C untuk instruksi yang pertama. Nah, di sini kita bisa menghitung total bunga yang dikeluarkan sesungguhnya. Jadi untuk perhitungannya kita ketahui terlebih dahulu untuk uang utang yang pertama adalah sebesar 750 juta. Kemudian yang kedua ada utang, yang pertama terlebih dahulu perlu diketahui ada utang sebesar 750 juta dengan bunganya adalah sebesar 15%. Kemudian yang kedua ada utang sebesar 550 juta dengan bunganya sebesar 10%. Yang ketiga ada utang sebesar 600 juta dengan bunganya adalah sebesar 12%. Jadi kita hitung terlebih dahulu 750 juta kita kalikan dengan bunganya adalah sebesar 15%. Hasilnya diperoleh sebesar 112.500.000. Kemudian yang kedua kita hitung yang sama dengan yang atas tadi, yaitu dengan utangnya sebesar 550 juta ini kita kalikan dengan bunganya sebesar 10%. Diperoleh 55 juta. Kemudian yang ketiga perhitungannya juga sama seperti sebelumnya, yaitu utangnya sebesar 600 juta kita kalikan dengan bunganya sebesar 12%.
diperoleh 72 juta. Nah, untuk total sesungguhnya atau aktual interest adalah dengan menjumlahkan semuanya, yaitu mulai dari bunga utang yang pertama sampai dengan perhitungan utang yang ketiga, maka dapat diperoleh adalah sebesar Rp239.500.000. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan menghitung untuk Pada soal ini, PT Maju Jaya pada tanggal 1 Mei tahun 2023 membeli sebuah mesin produksi dengan harga Rp800 juta. Agar mesin tersebut siap digunakan, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan, meliputi biaya angkut sebesar Rp8 juta, biaya pengemasan 1% dari harga mesin, dan biaya instalasi 3% dari harga mesin. Pembelian mesin dilakukan dengan membayar kas sebesar 35% dari total biaya, sedangkan sisanya dibayar menggunakan wesel tanpa bunga dengan angsuran bulanan selama 4 bulan. Instruksi soal diminta untuk A. Menghitung harga perolehan mesin, B. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian mesin, dan C. Jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama sampai bulan keempat. Pada soal ini, saya akan menjawab instruksi A, yaitu menghitung harga perolehan mesin. Di sini diketahui terdapat beberapa biaya tambahan. Yang pertama, biaya angkut sebesar 8 juta. Kemudian ada biaya pengemasan 1%. Dan ada biaya instalasi 3%. Dan di sini kita diminta untuk menghitung harga perolehan mesin. Yang pertama, di sini diketahui harga mesin seharga 800 juta. Lalu biaya angkut sebesar 8 juta. Nah, di sini terdapat biaya pengemasan. Untuk cara perhitungannya yaitu 800 juta dikali dengan biaya pengemasan 1%. Hasilnya didapat 8 juta rupiah. Kemudian untuk perhitungan biaya instalasi yaitu harga mesin dikali dengan biaya instalasi 3%. Didapat 24 juta rupiah. Dan untuk menghitung total harga perolehan mesin, kita jumlah semuanya. Yaitu harga mesin ditambah biaya angkut, biaya pengemasan, biaya instalasi. Sehingga didapat 840 juta rupiah. Jadi, total harga perolehan mesin pada PT Maju Jaya adalah 840 juta rupiah. Pada soal ini, saya akan menjawab. Lalu, selanjutnya, yaitu B, ayat jurnal untuk mencatat pembelian mesin. Harga perolehan mesin telah diketahui sebesar 840 juta rupiah. Lalu pembayarannya yaitu membayar kas sebesar 35% dari total biaya dan sisanya dibayar menggunakan wesel tanpa bunga dengan angsuran bulanan selama 4 bulan. Maka kasnya sebesar 35% dari 840 juta yaitu 294 juta dan weselnya yaitu 546 juta. Maka jurnalnya yaitu mesin pada debit sebesar 840 juta. Lalu terdapat kas dan utang wesel sebesar 294 juta dan 546 juta. Lalu, bagaimana jurnal untuk mencatat angsuran bulan pertama sampai bulan keempat? Dikarenakan utang wesel sejumlah
546 juta. Maka angsuran pada tiap bulannya yaitu 546 juta dibagi dengan 4 sebesar 136.500.000. Maka jurnalnya yaitu jurnal angsuran bulan 1 sebesar 136 juta yaitu utang wesel pada kas. Dan jurnal angsuran bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempat tentunya sama karena tidak ada bunga dan jumlahnya tetap selama 4 bulan. Sekian. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yakni mengenai disposition of PPE. Pada 1 Januari 2025, mesin yang dibeli oleh PT Maju Jaya, yakni pada soal yang pertama pada tanggal 1 Mei 2023, berhasil terjual. Atas penjualan tersebut, PT Maju Jaya menerima setengah pembayarannya secara tunai dan sisanya akan dibayar secara kredit oleh pembeli dengan cara mengangsur pembayarannya sebanyak 3 kali pembayaran, yang dibayarkan setiap akhir bulan tanpa bunga sampai dengan 31 Maret 2025. Metode penyusutan yang digunakan pada transaksi ini adalah garis lurus dengan mesin disusutkan selama 5 tahun tanpa nilai residu. Untuk instruksi yang A, yakni diminta untuk menghitung akumulasi penyusutan mesin dan nilai buku per 1 Januari 2025. Yang B, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dengan harga 560 juta. Kemudian yang C, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dengan harga 515 juta. Dan yang D, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dengan harga 585 juta. Di sini saya akan menjawab mengenai soal nomor 2A, yakni hitunglah akumulasi penyusutan mesin dan nilai buku per 1 Januari 2025. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan membuat tabel penyusutan selama 5 tahun ke depan, yang berisi mengenai tahun, harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, serta nilai buku. Selanjutnya, kita akan memasukkan tanggal di bagian tahun. Yang pertama, kita masukkan tanggal pembelian, yakni pada tanggal 1 Mei 2023. Karena disusutkan selama 5 tahun, maka kita akan menghitung 5 tahun ke depan dari 1 Mei 2023. Yang pertama, kita masukkan akhir periode pada tahun 2023, yakni pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, pada akhir periode ini, mesin tercatat digunakan selama 8 bulan, dari Mei sampai dengan 31 Desember. Selanjutnya, pada 31 Desember 2024, mesin tercatat digunakan selama 1 tahun 8 bulan. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2025, mesin tercatat digunakan selama 2 tahun 8 bulan. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2026, mesin digunakan selama 3 tahun 8 bulan. Dan pada tanggal 31 Desember 2027, mesin digunakan selama 4 tahun 8 bulan. Nah, untuk melengkapi agar menjadi 5 tahun, maka kurang 4 bulan, yakni pada tanggal kita catat pada tanggal 30 April 2028, agar genap selama 5 tahun. Untuk langkah yang selanjutnya, yakni kita masukkan harga perolehan pada saat kita membeli mesin, yakni 1 Mei 2023, di mana harga perolehan ini kita dapatkan dari soal nomor pertama, yakni sebesar 840 juta rupiah. Nah, kemudian kita masukkan beban penyusutan pada akhir periode 2023, yakni 31 Desember 2023, di mana kita menghitungnya sama dengan kita masukkan harga perolehan 840 juta ini dibagi dengan 5 tahun karena disusutkan selama 5 tahun. Tapi karena dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2023 belum genap 1 tahun, maka akan kita kali dengan 8 karena masih digunakan selama 8 bulan, yakni dari 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Kemudian kita bagi dengan 12 karena 1 tahun ada 12 bulan. Nah, jadi beban penyusutan pada 31 Desember 2023 yakni sebesar 112 juta. Dan akumulasi penyusutannya sama dengan beban penyusutan dikarenakan pada tahun sebelumnya ini belum ada akumulasi penyusutan yang tercatat. Sehingga nilai bukunya yakni dari harga perolehan kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Yakni didapatkan nilai buku pada 31 Desember 2023 sebesar 728 juta rupiah. Kemudian kita lanjutkan pada 31 Desember 2024, yakni
harga perolehan kita bagi dengan 5 tahun dikarenakan sudah genap 1 tahun, dan akumulasi penyusutan dari akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2023 kita tambahkan dengan beban penyusutan di 31 Desember 2024 didapatkan sebesar 280 juta. Selanjutnya untuk nilai bukunya yakni harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan di akhir periode 2024 didapatkan sebesar 560 juta rupiah. Kemudian pada akhir periode 2025 yakni harga perolehan dibagi dengan 5 tahun dikarenakan genap 1 tahun, jadi didapatkan beban penyusutannya sama dengan akhir periode 2024 yakni 168 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya yakni kita tambahkan dari 280 juta ini dengan beban penyusutan di akhir periode 2025, yakni didapatkan akumulasi penyusutan sebesar 448 juta. Selanjutnya nilai bukunya yakni sama dengan harga perolehan kita kurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir periode 2025, didapatkan nilai buku yakni sebesar 392 juta. Kemudian pada akhir periode 2026 yakni sama, harga perolehan kita bagi dengan 5 tahun, didapatkan yakni beban penyusutannya 168 juta rupiah. Akumulasi penyusutan yakni dari akumulasi pada tahun 2025 kita tambahkan dengan beban di akhir periode 2026. Didapatkan beban penyusutannya sebesar 616 juta rupiah. Untuk nilai bukunya yakni dari harga perolehan di awal dikurangkan dengan akumulasi penyusutan akhir periode 2026. Didapatkan nilai buku pada akhir periode 2026 yakni sebesar 224 juta. Kemudian pada 31 Desember 2027, sama dari harga perolehan kita bagi dengan 5 tahun, didapatkan bebannya sebesar 168 juta rupiah. Dan akumulasi penyusutannya dari akhir periode 2026, kita tambahkan dengan 168 juta, yakni sebesar didapatkan akumulasi penyusutan di akhir periode 2027 sebesar 784 juta rupiah. Dan nilai bukunya, yakni dari harga perolehan, dikurangkan dengan akumulasi penyusutan di akhir periode 2027. Didapatkan nilai buku di akhir periode 2027 sebesar 56 juta rupiah. Kemudian pada 30 April 2028, ini sama dengan harga perolehan kita bagi dengan 5 karena disusutkan selama 5 tahun. Kemudian kita kalikan dengan masa pakai mesinnya, yakni dari Januari, Februari, Maret, April, yakni terhitung 4 bulan. 4, kemudian kita bagi dengan 12 karena 1 tahun ada 12 bulan, yakni didapatkan beban penyusutan pada 30 April 2028 sebesar 56 juta rupiah. Sehingga akumulasi penyusutannya yakni 784 kita tambahkan dengan 56 juta rupiah menghasilkan akumulasi penyusutan sebesar 840 juta rupiah. Dan nilai bukunya yakni dari harga perolehan kita kurangi dengan akumulasi di periode 30 April 2028 yakni didapatkan 0. Sehingga di sini ada total dari semua beban penyusutan yakni sama dengan sum dari sini sampai sini kita tambahkan yakni beban penyusutannya sebesar 840 juta rupiah total beban penyusutan. Sehingga akumulasi penyusutan per 1 Januari 2025 yakni sama dengan nilai dari akumulasi penyusutan pada akhir periode 2024. Dikarenakan 1 Januari 2025 merupakan awal periode di tahun 2025 sehingga belum ada perhitungan penyusutannya. Maka dari itu, nilai akumulasi penyusutan per 1 Januari 2025 yakni sama dengan dari akumulasi akhir periode 2024 sebesar 280 juta rupiah. Kemudian nilai buku per 1 Januari 2025 juga sama dengan nilai buku di akhir periode 2024 yakni 560 juta rupiah. Saya akan melanjutkan untuk jawaban disposisi of PPE soal B, C, dan D. Di sini soal B-nya kita disuruh untuk membuat jurnal untuk mencatat transaksi dan angsurannya apabila mesin dijual dan harga 560 juta. Di sini kan sudah diketahui bahwa akumulasi penyusutan per 1 Januari 2025 sama dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 yang sama dengan 280 juta dan nilai buku per 1 Januari sama dengan nilai buku per 31 Desember 2024 yaitu 560 juta. Dari soal B diketahui bahwa untuk penjualan kali ini kita tidak untung tidak rugi atau equal.
Jurnalnya 1 Januari, maaf ya, benar, 1 Januari 2025 adalah kas di debit, lalu ada piutang, lalu ada akumulasi penyusutan mesin. Di kreditnya ada mesin. Di sini debitnya sama dengan 560 juta dari transaksinya 123 dibagi dengan 2 karena setengah pembayarannya secara tunai dan secara kredit, makanya ada akun kas dan piutang di debit. Jumlahnya antara kas dan piutang tuh sama dengan 280 juta. Tadi kan sudah diketahui bahwa akumulasi penyusutan mesinnya sebesar 280 juta dan mesinnya sebesar 840 juta. Dapat dilihat totalnya sudah sama antara debit dan kreditnya. Untuk jurnal angsurannya, angsuran ke 1, 2, dan 3 nominalnya sama karena tidak terdapat bunga. Jadi untuk akunnya ini angsuran pertama dilakukan pada 31 Januari 2025. Akunnya di debit ada kas dan di kreditnya ada piutang. Untuk nominalnya sebesar, kita ambil dari piutang sebelumnya yaitu 280 juta dibagi dengan 3 kali angsuran yang menghasilkan 93.333.333 rupiah. Ini jumlahnya sama antara kas dan piutang. Untuk bulan selanjutnya juga sama jurnal dan nominalnya karena tidak ada bunga lagi-lagi ya. Jadi jumlah dan jurnalnya tetap sama. Ini untuk 28 Februari 2025. Lalu 31 Maret 2025. Lalu ini sama seperti ini. Sama seperti ini juga. Sama, sudah totalnya juga sama. Yang C ini diketahui penjualannya sebesar 515 juta. Dan kita akan mengalami sebuah kerugian atau loss karena karena lebih kecil dibanding nilai bukunya. Jadi jurnalnya adalah kas, lagi-lagi kas, lalu ada piutang, akumulasi penyusutan mesin, lalu di sini ada kerugian atas pelepasan aset tetap, dan di kreditnya ada mesin. Ini debitnya dari 515 juta dibagi dengan 2. Jumlah kas dan piutangnya sama, 257 juta 500 rupiah. Akumulasi penyusutannya juga sama sebesar 280 juta. Dan sebelum kita hitung kerugiannya, kita kasih nominal mesinnya sebesar 840 juta. Untuk ini dari mesin ini kita kurangi dengan kas, piutang, dan akumulasi penyusutan. Sebesar kerugiannya sebesar 45 juta rupiah di debit gitu. Nah, untuk kita kasih sini aja kali ya, Ctrl C. Kita kasih sini Ctrl V.
Ini sama juga angsurannya, cuman bedanya di nominalnya. Kalau ini kita ambil dari 257.500.000 rupiah dibagi dengan 3. Nah, untuk angsurannya yang rugi ini sebesar 85.833.333 juta rupiah. Lanjut yang D, ini penjualannya sebesar 585 juta. Berdasarkan tersebut, maka kita mengalami keuntungan atau gain. Gitu. Jurnalnya 1 Januari 2025. Sama kayak sebelumnya. Kas, piutang, lalu ada akumulasi penyusutan mesin. Lalu ada mesin di kredit dan keuntungan atas pelepasan aset tetap. Nice. Ini kasnya sebesar 585 juta ya, dibagi dengan 2. Nominal kas dan piutangnya sama sebesar 292.500.000 rupiah. Ya, lalu akumulasi penyusutannya juga sama sebesar 280 juta. Dan mesinnya juga sama sebesar 840 juta. Dan keuntungannya ini dari sum ini kurangi dengan ini. Dan keuntungannya sebesar 25 juta rupiah. Untuk jurnal angsurannya sama aja akunnya, beda di nominal. Ini kita ganti dari 292.500.000 dibagi dengan 3. Sudah. Maaf, nggak fokus. Jadi ini adalah untuk jawaban dari nomor 2, disposisi of PPE, soal B, C, dan D. Demikian presentasi RMK dari kelompok kami mengenai chapter 11. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.